Hey, Otsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Walaupun ini awal minggu, tetap semangat ya. Semoga dilancarkan segala aktivitas dan ingat untuk tetap selalu bersyukur. One Piece Chapter 1069 begitu banyak menghadirkan kejutan diikuti dengan berbagai misteri yang masih menjadi tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kita pun tentunya dari pembaca ingin mengetahui apa maksud dari Eiichiro Oda dengan hal ini. Nah, seperti halnya mengapa buah iblis dikatakan adalah warisan dari keinginan seseorang di masa lampau. Begitu juga dengan Sentomaru yang terkena serangan telak dari Awakening Revolution. Apa yang akan terjadi setelah pemerintahan mengetahui bahwa Luffy beserta dengan kawan-kawannya sudah berada di Pulau Egghead? Jadi banyak sekali kejanggalan yang kita dapatkan di chapter 1069 ini. Nah, dalam video kita kali ini, Tamagotchi akan mencoba untuk membongkar sesuatu tentang buah iblis. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Gear 5 Luffy adalah muda awakening dari buah iblis Mythical Zoan model Nika yang dikatakan adalah makhluk mitos dahulu kala yang dikenal sebagai nama prajurit pembebasan. Nama dari buah iblis ini dikatakan oleh Vegapunk tidak terdaftar di ensiklopedia buah iblis. Bentuk perubahannya sendiri sama sekali sangat jarang dan tidak diketahui siapapun yang berada di era saat ini. Jadi hanya segelintir orang saja yang mengetahui makhluk mitos ini karena dia hanya tertulis dalam teks-teks kuno di masa lalu. Kekuatan yang dihadirkan oleh awakening Luffy benar-benar luar biasa. Contoh besar yang sudah kita temui adalah bagaimana makhluk terkuat di dunia saat ini, yaitu sang naga mitos Kaido, tunduk di hadapan dewa pembebasan ini. Belum lagi dengan adanya rematch antara Luffy melawan Rob Lucci di Egghead. Gear 5 Luffy dengan sangat santai melawan Awakening Zoan dari Lucy. Nah, dengan ini Tamagon jadi berpikir mengapa begitu overpowernya kekuatan dari Gear 5 Luffy, sehingga rasanya sekelas Admiral pun saat ini sangat kewalahan melawan kemampuan Luffy yang satu ini. Adakah sebenarnya rahasia di balik kekuatan makhluk mitos ini? Dan kali ini Tamagon punya spekulasi liar yang cukup menarik yang mengacu pada kekuatan gila sang dewa Nika. Bagaimana jika buah iblis Mythical Zoan model Nika ini adalah salah satu senjata kuno yang belum dipublikasi dan juga masih dirahasiakan keberadaannya oleh sejarah dunia? Melihat bagaimana super powernya kemampuan yang dimiliki oleh buah iblis ini yang hampir bisa dibilang mirip seperti penggambaran senjata kuno yang punya kekuatan yang gila. Senjata kuno dikatakan memiliki kekuatan yang gila yang bisa untuk menghancurkan satu pulau dengan sekali serang. Benda-benda ini terlahir di abad kekosongan yang masih belum bisa dijelaskan bagaimana hal ini bisa tercipta dengan nalar. Pluton adalah salah satu senjata kuno yang dikatakan berbentuk seperti kapal perang. Poseidon seperti yang kita ketahui adalah seorang putri duyung yang cantik yang bisa mengendalikan Sea Kings. Terakhir adalah Uranus yang masih belum kita ketahui bagaimanakah wujud sebenarnya dari benda ini. Nah, bagaimana jika buah iblis adalah salah satu dari senjata kuno rahasia yang tersembunyi lagi? Buah iblis model Nika adalah penggambaran senjata kuno selanjutnya yang berpotensi tidak ada orang yang mengetahui hal ini. Maka dari itulah buah iblis ini tidak tercatat di ensiklopedia buah iblis. Yeps, karena ini memang adalah senjata kuno. Spekulasi liar Tamagon menyebut bahwa Joy Boy adalah pemilik senjata kuno yang tersembunyi ini, yang bisa kita sebut bahwa senjata kuno ini bisa dinamakan sebagai Jupiter. Jupiter adalah salah satu planet di tata surya yang mempunyai ciri khas planet terbesar dari semua planet yang ada. Dalam mitologi Romawi, nama dewa Jupiter juga bisa dibilang disebut sebagai Jovian. Jika kita telaah kata Jovian, ini juga asal kata tanda petik riang, sebuah kata yang berarti penuh kebahagiaan dan juga kegembiraan. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan nama Joy Boy? Mungkin juga ada sangkut pautnya dengan sifat dari sang dewa pembebasan Nika yang periang dan juga penuh dengan kegembiraan. Mari kita coba mencari tahu lebih dalam tentang Jupiter, dewa yang dinamai menurut nama planet ini. Dewa Jupiter atau Jovi adalah raja dari para dewa Romawi. Kalian mungkin lebih tahu nama lain dari dewa ini. Yeps, dalam mitologi Yunani, dia dikenal sebagai Zeus. Jupiter bukan hanya raja para dewa, dia juga dewa langit dan juga petir. Dia bisa untuk mengontrol dan memanipulasi petir. Yeps, inilah tepatnya yang telah kita lihat dengan apa yang dilakukan Luffy di chapter-chapter terbaru. Dia menggunakan petir dan mendominasi langit. Bahkan bukan cuma itu saja, ada juga beberapa hal yang menarik yang terkait dengan dewa Jupiter dengan Luffy dalam mode Gear 5-nya. Kedua makhluk ini adalah seorang raja. Zeus dikenal sebagai pemimpin dari para dewa Romawi atau ayah dari para dewa. Itulah kenapa dia bisa disebut sebagai seorang rajanya para dewa. Sedangkan
Bahkan Luffy sendiri adalah calon dari Raja Bajak Laut yang akan menjadi raja dari semua para bajak laut di dunia. Jupiter atau Zeus terkenal mempunyai berbagai bentuk binatang buas. Sama juga seperti halnya Luffy yang mengambil bentuk yang berbeda yang diinspirasi dari binatang buas. Ada juga nama serangan dari Luffy yang banyak sekali diikuti dengan nama binatang seperti bentuk form Snake Man, jurus Luffy yang bernama Leo Bazooka, Rhino Snider, dan masih banyak yang lainnya. Bahasa Hindi Jupiter adalah Indra yang beberapa orang telah berteori juga sebagai inspirasi bagi Joy Boy. Nah, Indra ini menggunakan petir dan memiliki pendamping seekor gajah. Yips, seperti layaknya Joy Boy dengan Zunizanya. Joy Boy juga disebutkan di samping senjata kuno lainnya, yaitu pada saat Robin mengatakan Joy Boy yang memperlihatkan Poseidon di chapter 649. Dengan 3 senjata kuno yang sudah diketahui mengacu pada planet, apakah akan sangat aneh jika planet lain juga direpresentasikan sebagai senjata kuno yang lainnya? Mungkin Jupiter akan mengikuti nama senjata kuno lainnya yang juga dikenal sebagai nama planet, yakni Uranus dan juga Neptune yang juga ada kaitannya dengan Poseidon. Para petinggi pemerintahan dunia terutama Gorosei dan juga Im-sama tentu sangat tahu hal ini. Mereka tahu dengan adanya Gomu-Gomu no Mi yang memang saat ini merupakan salah satu senjata kuno yang disembunyikan di dunia saat ini. Mereka lantas menginginkan buah iblis ini, entah bagaimana caranya. Namun apa daya, buah iblis ini selalu saja seperti menjauhkan dirinya daripada orang-orang yang ingin memiliki secara paksa buah iblis tersebut. Jadi bukan cuma dengan alasan bahwa Gomu-Gomu no Mi ini disinyalir pemakan sebelumnya adalah Joy Boy terdahulu, melainkan ada hal yang lebih kuat. Kenapa alasan pemerintahan dunia juga mengincar buah iblis ini? Karena memang buah iblis Mythical Zoan model Nika merupakan senjata kuno yang tersembunyi. Pemerintahan dunia selalu menganggap Luffy sebagai gangguan, ancaman, dan lain-lain. Dia ingin menjadi raja bajak laut. Dia selalu saja membebaskan suatu kerajaan dari belenggu pada saat dia berkunjung ke sana. Tidak hanya itu, dia pun membuat sekutu dan bahkan seorang musuh pun menjadi temannya. Namun, pemerintahan dunia menganggap Luffy ini paling berbahaya karena buah iblis yang dia miliki. Seperti yang Tambagon katakan tadi bahwa Mythical Zoan model Nika adalah salah satu senjata kuno yang ditakutkan pemerintahan dunia adalah bisa jadi Nika berpotensi untuk pada akhirnya menghancurkan Red Line. Penghancuran ini pun menyebabkan akan menghasilkan gelombang laut yang luar biasa semacam tsunami dan akan menenggelamkan beberapa pulau dan membunuh sekali banyak orang. Namun dengan adanya kemampuan tanda petik karet yang sudah masuk ke dalam mode Awakening, itu pun akan dapat mengurangi dan bahkan menetralisir kerusakan dengan melapisi lingkungan di sekitarnya. Ini juga alasan mengapa Sengoku mengklaim Shirohige dapat menghancurkan dunia. Yups, karena dia adalah pengguna Gura-Gura no Mi yang cukup kuat sehingga dapat menghancurkan Red Line secara keseluruhan. Jadi inilah alasan mengapa buah iblis Gomu-Gomu no Mi tidak terdaftar di ensiklopedia buah iblis dan pemerintahan dunia mengincar buah legendaris ini. Oke, mungkin sekian saja ya menurut analisa Tambagon mengenai hal terkait dengan buah iblis legendaris yang dimiliki oleh Luffy. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Ingat, chapter One Piece di minggu ini libur ya, jadi untuk mengisi kekosongan kita ini, Tambagon akan mencoba membuat spekulasi liar yang menarik dan tentunya mengacu pada fakta-fakta yang ada di dalam manganya. Sekian dari Tambagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.